menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan sampai 2024 karena masalah-masalah yang membelitnya. Menurut Rocky, Presiden Jokowi tengah mengalami surplus ketidakpercayaan publik seiring dengan terjadinya kontradiksi kebijakan dan inkonsistensi janji kampanyenya. Jika hal tersebut dibiarkan, alumnus filsafat Universitas Indonesia tersebut memprediksi akan terjadi demonstrasi dari mahasiswa yang tentunya dapat menimbulkan gejolak politik sehingga bisa berujung kejatuhannya. Masih di tahun yang Wadas. Mungkin ini berita yang paling viral. Wadas. Wadasku, wadasmu, naasmu. Apakah itu juga naasku atau naasmu? Banyak sekali ya berita yang mengabarkan ya. Tapi ada salah satu yang menarik dalam membaca dengan kepala ya. Ada videonya juga, dan videonya juga udah viral kelihatannya. Nah, ini ada di Twitter sebetulnya. Di sini dikatakan fakta yang terjadi di lapangan adalah aparat masuk ke rumah-rumah warga untuk menyita arit dan peralatan pertanian kami, lalu menyeret warga kami. Itu yang sebenarnya terjadi. Ini dari Wadas melawan ya. Kita coba lihat berbagai berita dan apa kata tokoh-tokoh. Saya lihat ada di sini polisi Kepung Desa Wadas, Tagar Wadas di CNN. Ada juga ribuan polisi kepung dan tangkap warga. Desa Wadas alerta menggema. Ada berita lagi di Kepung polisi, warga Wadas gelar doa bersama-sama di masjid. Kemarin kalau nggak salah ini Komnas HAM telusuri penangkapan warga oleh polisi. Ini berita yang juga menarik, berbeda dengan pernyataan polisi katanya. Soal warga Wadas ditangkap, istri korban tidak tahu apa-apa. Tim LBH Yogyakarta ditangkap polisi saat dampingi warga desa Wadas. Ini beritanya banyak sekali ya. 20.000 netizen tekan petisi stop rencana pertambangan di Wadas. LBH Jogja ungkap polisi angkut anak. Memang dalam banyak peristiwa anak dan perempuan seringkali lebih membuat hati kita itu aware ya, peduli. Nah, tidak kurang dari pimpinan dari organisasi terbesar juga ikut berbicara tentang Wadas.
Ini ada siaran pers pernyataan sikap YLBHI dan LBH Yogyakarta terhadap aksi kekerasan di Desa Wadas. Ada tanda tangan petisi juga. Dan ini yang saya mau baca adalah dua organisasi besar ini. Dari PBNU dan dari Muhammadiyah. Di sama-sama ya. Kalau saya bilang ini kompak sekali. PBNU mengatakan untuk kemaslahatan jangan ada teror di Desa Wadas. Di hajinews.id, Ketua Tanfiziah Pengurus Besar NU Ahmad Fahru Rozi meminta pemerintah untuk menempuh jalan musyawarah dalam pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, kita baca. Kecam ribuan polisi yang kepung warga Wadas. Muhammadiyah katakan itu teror oleh aparat negara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Muqaddas mengecam tindakan pengepungan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas. Menurutnya tindakan itu sama dengan aksi teror yang dilakukan oleh aparat negara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Muqaddas mengecam tindakan pengepungan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa 8 Februari. Menurutnya tindakan itu sama halnya dengan aksi teror yang dilakukan oleh aparat negara. Saya lupa bawa kacamata saya, tapi masih bisa baca sih. Karena pengerahan polisi 1.000 itu dan pengambilan warga itu bentuk teror oleh aparat negara. Di sisi lain kepolisian uber teroris. Di sisi lain kepolisian uber teroris. Di sisi lain secara kelembagaan lakukan tindakan teror, kata Bushro pada Rabu 9 Februari. Pak Bushro ya. Bushro Muqaddas, orang baik. Bushro juga menyesalkan tindakan polisi yang menutup dan membatasi akses informasi publik terkait kondisi terkini Desa Wadas. Ia mengatakan bahwa polisi seharusnya melakukan tindakan represif yang melindungi masyarakat. Ini sangat kita sesalkan. Polisi bertindak demikian karena seharusnya polisi adalah alat pelindung masyarakat, katanya, kata Pak Bushro. Sangat menyesalkan, karena polisi seharusnya merupakan alat pelindung masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap kepolisian membuka akses bagi tim kuasa hukum, media, dan pendamping di Desa Wadas. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Muhammadiyah telah menerjunkan tim advokasi di Desa Wadas. Ini diharapkan bisa ditemui dengan jiwa besar oleh Polres Purworejo. Karena kami dari PP Muhammadiyah, dari warga, juga siapapun harus dihormati. Sehingga kedatangan kami bisa memperoleh data yang valid. Sifatnya lakukan advokasi proaktif dari Muhammadiyah, bebernya. Sebelumnya terjadi pengepungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo oleh personil TNI, Polri, dan Satpol PP. Mereka mendatangi Desa Wadas untuk mengawal pengukuran lahan di calon lokasi pembangunan bendungan Bener. Rencananya 142 hektar lahan akan dibebaskan demi memuluskan proyek. Namun upaya tersebut ditolak warga yang kemudian berujung kericuhan dan penangkapan warga. Sampai saat ini dikabarkan ada 40 warga yang ditangkap aparat kepolisian imbas sengketa tersebut. Beberapa di antaranya dikabarkan masih di bawah umur. Iya, 40 orang ditangkap dan beberapa di antaranya anak-anak. Di lapangan terakhir seperti itu, kata Kepala Desa Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Era Harifa Pasarua, hari Selasa.
Ya, kita juga harus dengan legowo ya bisa menerima sebuah kenyataan bahwa penegakan hukum masih atau tindakan-tindakan yang berkait dengan soal-soal yang hidup di masyarakat ketika berkait sama hukum, kalau menyangkut orang kaya, orang hebat, orang terkenal, hukumnya jadi tumpul. Tapi kalau kepada rakyat, hukumnya jadi tajam sekali. Ini memang memerlukan kelegaan hati dari orang-orang yang memimpin. Well, kacamata saya datang. Terima kasih. Pakai tangan kiri, maaf ya. Baik. Oke. Ada yang menarik ya. Yang menarik itu karena Desa Wadas itu kenapa sih bisa sampai gitu, ya kan? Jadi rupanya desa ini sangat makmur. Batu andesit yang mau diambil untuk membuat bendungan itu konon terindikasi akan menghilangkan lahan dari masyarakat yang memang mayoritas adalah berpenghasilan atau ekonomi mereka itu dari bertani. Nah, ini kan menarik ya, karena sebenarnya niat pemerintah untuk membangun bendungan pastinya kan itu adalah hal yang pasti punya alasan yang baik ya. Namun kita juga seringkali dinasehati kalau kita memiliki satu keinginan baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, konon juga dari beberapa bacaan ini ada banyak sekali yang menjadi tercacat begitu ya. Tercacat kenapa? Karena ada salah satu tulisan yang mengatakan dia amdalnya itu belum sempurna gitu. Coba kita lihat siaran pers pernyataan YLBHI dan LBH Yogyakarta terhadap aksi kekerasan. 1. 40 warga ditangkap sewenang-wenang dengan cara di-sweeping. Bahwa penangkapan terhadap sekitar 60 warga dilakukan oleh kepolisian pada saat warga sedang melakukan istighosah. Lalu tiba-tiba dikepung dan ditangkap. Tidak cukup sampai situ, kepolisian juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga. Ada juga videonya ya. 2. Klaim kepolisian yang menyatakan bahwa warga yang ditangkap dengan alasan membawa senjata tajam adalah penyesatan informasi. Nah, ini berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi. Pada faktanya, berdasarkan informasi dari warga, polisi mengambil alat tajam seperti arit, pisau yang sedang digunakan ibu-ibu untuk besek anyaman bambu. 3. Klaim Gubernur Jateng Ganjar yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan adalah kebohongan publik. Bahwa pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di beberapa media yang menyatakan tidak ada kekerasan dan keberadaan kepolisian untuk melakukan pengamanan dan menjaga kondusivitas adalah pembohongan publik. Pada faktanya, pengerahan ribuan anggota kepolisian masuk ke Wadas merupakan bentuk intimidasi serta kekerasan secara psikis yang dapat berakibat panjang daripada kekerasan secara fisik. Saya kira ini Pak Sigit Kapolri sangat berduka cita jika ada aparatnya atau jika ada anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan karena beliau tidak berhaluan kekerasan. Saya seringkali membaca dari Pak Listio Sigit bahwa beliau mengedepankan sifat humanisme ya, lebih pendekatan humanis ya, kemanusiaan. Kemudian ini keempat dikatakan pengacara publik LBH Yogyakarta dihalang-halangi dan mendapatkan pengusiran pada saat melakukan pendampingan hukum di Polsek Bener. Bahwa pihak kepolisian melakukan intimidasi dan menghalang-halangi tugas pengacara publik LBH Yogyakarta yang akan memberikan bantuan hukum terhadap warga. Ini ada keterangannya. Pihak kepolisian beralasan bahwa pendampingan hukum tidak bisa dilakukan karena sedang dilakukan proses interogasi dan berdalih ada satu orang yang terpapar COVID.
Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, kepolisian justru melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap pengacara publik LBH Yogyakarta. Selain itu, ini kan sama-sama aparat sebenarnya. Selain itu, di lapangan juga didapati kekerasan secara fisik yang dialami oleh pengacara LBH Yogyakarta yang mendapatkan penganiayaan berupa pukulan beberapa kali. Tindakan tersebut jelas melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 45, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat dan KUHAP. Berdasarkan fakta di atas, YLBHI dan LBH Yogyakarta menyatakan sikap 1. Tarik mundur aparat kepolisian dan TNI dari Desa Wadas. 2. Bebaskan warga yang ditangkap atas konflik di Desa Wadas. 3. Hentikan pengukuran di Desa Wadas. 4. Hentikan rencana penambangan quarry di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan benar. Ya, ini di salah satu tulisan yang menarik adalah ternyata salah petani misalnya di sana penghasilannya itu sudah bagus, kesejahteraan rakyat itu bagus. Seperti misalnya hasil dari duren itu bisa sampai berapa juta, mereka mendapatkan bisa satu pohon itu bisa 10 juta. Kalau 10 pohon 100 juta gitu. Nah, itu ada di, nanti saya cantumin ya di linknya, nanti saya cantumkan siapa yang mau membaca lebih jauh karena menarik sekali. Yang penting kita tidak putus asa ya untuk terus membuat mata kita mau ikut menjadi ikut menjaga stabilitas di masyarakat. Mungkin kayak saya masih bisa meminum secangkir dengan tenang ini seperti ini ya, tapi mungkin saudara-saudara di Wadas sudah nggak bisa lagi menikmati. Nah, namun paling tidak kita sudah membaca dan kita sedikit-sedikitnya menurut hemat saya ya kita menghimbau kepada aparat ikut concern, karena biar bagaimana kita lebih menginginkan negeri ini ya semua keputusannya dirembukkan kan berdasarkan azas dimusyawarahkan, apa-apa dikomunikasikan, dan itu tentu akan membuat ekosistem peradaban yang lebih baik ya. Yang itu yang kita harapkan. Kalau emang keliru atau bersalah ya jangan takut untuk memperbaiki. Mudah-mudahan tidak menjadi wadasku, wadasmu, naasmu bukan naasmu, tapi naas di Wadas adalah naas kita semua. Itu saja tentang Wadas pada sore hari ini. Mudah-mudahan sesedikit apapun ada manfaatnya. I know for the future, insya Allah akan menghadirkan lagi berita-berita yang kita sebutnya artis kondang, artikel atau berita istimewa tentang kondisi anak bangsa sekarang. Assalamualaikum.